Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ibu bapak yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, degaga ada kami nama kesiri puada sangadina ada syukru si mata lauri sisara janda puangi. Rigau angkata nama sei puangi nawiri Allah taala papinya matemak ganda sehingga alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul bersama dari banyak kecamatan. Dan majelis ta'lim hari ini agung karena banyak pihak yang terlibat di dalamnya. Kalau tadi Ibu Ketua mengatakan kerjasama dengan penyuluh agama Watampulu, hari ini Ibu Bapak rencananya mereka semua hadir, tapi ada rapat yang bertepatan dengan hari ini. Jadi sayalah yang mewakili penyuluh agama Kecamatan Watampulu. Ya, meskipun sendiri ya. Baik, saya mohon maaf mewakili teman-teman. Sebelum saya lanjut, Ibu Bapak, karena saya penyuluh di Kecamatan Watampulu dan hari ini adalah hari kerja. Jam ini adalah jam kerja, maka saya sangat berharap kepada Ibu Ketua, setelah selesai jangan dikasih amplop ya. Kan kalau saya dikasih tidak enak kalau diambil kan? Tidak enak kalau diambil, jadi lebih baik saya kasih tahu sebelumnya, supaya tidak ada tirai di antara kita. Baik. Ya. Jadi kalau di Watampulu majelis taklim mau pengajian jam kerja Ibu ya. Kalau jam kerja panggil saja, ada beberapa penyuluh di dalam situ, tinggal dipilih yang mana kita mau pakai. Kalau ada yang menerima amplop nanti lapor sama Pak Kua. Tidak boleh kalau jam kerja, tidak boleh. Tadi bukan menawarkan diri Bu ya. Tapi memang ada di beberapa majelis taklim di sini, di Buai itu rutin. Malah di situ 2 kali 1 minggu, 1 giliran penyuluh perempuan dan 1 giliran, malah 2 kali ke situ setiap minggunya. Ada juga di Cendana. Yang aneh itu yang tetangga tidak aktif dengan kita. karena dia pengajiannya kan habis asar Bu ya. Kantor sudah tutup. Nanti kalau panggil saya habis asar, siapkan. Bercanda Bu. Ya, Ibu Bapak dimuliakan Allah. Agar pertemuan kita menjadi berkah, kita bersalawat kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Membagi-bagi salawat tayyib aswe engka mencaji sahabat nasabari napasita kimati pung Allah Ta'ala si bawa nabita rilalas surugana, itu yang kita nambahkan semua. Baik Ibu Bapak, karena kita hari ini ngaji ya, jadi bukan ceramah. Kalau ceramah itu Ibu Bapak cerita dibuat menarik supaya orang senang, kan begitu ya. Cerita dibuat menarik supaya orang senang. Kalau pengajian beda. Kalau pengajian ngaji itu mengasah jiwa. Beberapa hari yang lalu saya di sini di malam Ibu, yang pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu malam saya di sini. Dan insya Allah saya bahas tetap ayat yang sama, tetapi dalam versi yang berbeda, ya. Yeah. Jadi kita mengaji ya, mengasah jiwa. Kan ada 2 ya. Kita jadi orang itu karena jasmani dan rohani kita. Jiwa dan raga, makanya kita jadi orang. Kalau ini berpisah Ibu Bapak, itu bukan orang ya.
Jadi aku maserangi lan roalewe si bawa na pesa berarti tanya itu tahu. Kaku mati tahu tanya itu tahu sana. Wuju atau mayat. Saya contohkan kemarin malam di masjid ini pada lona suami dengan istri. Itu jadi suami karena ada istri. Istri jadi istri karena ada suami. Kalau ini berpisah, bukan lagi suami, bukan lagi istri. Coba nih dipisahkan. Loki pengadilan memutuskan pengadilan cerai, maka yang tadinya istri jadi janda, ya toh? Yang tadinya suami jadi udah bukan lagi suami istri, sama dengan itu. Kita jadi orang karena jasmani dan rohani kita. Setiap hari ibu bapak banyak orang rajin merawat jasmaninya. Melini badda tali wasolina meliwaju tali wasoli itu setiap hari. Mapadi lekai tapi sapara pak bura mapadi hulu tapi sapara pak bura itu karena kita sayang sama jasmani kita. Tapi yang lebih aneh ibu bapak banyak orang yang jiwanya sakit dia tidak peduli. Banyak kan? Banyak orang yang jiwanya sakit dia tidak peduli. Mega tahu asalan tahu lalu yolu bolana na cerita sih kita ruwajunna macura yase. Lah, itu orang yang seperti ibu, orang yang seperti itu ibu bapak, itu jiwanya sakit itu. Jiwanya sakit. Angka Baine setiap saat dia telepon suaminya di mana ki, di mana ki, di mana ki. Itu istri yang sakit jiwanya. Jiwanya sakit. Kenapa? Karena dia yang selalu mau mengawasi suaminya. Kenapa tidak diserahkan ke Tuhan? Biarkan Tuhan yang mengawasi suami kita tidur nyenyak di rumah. Tapi karena jiwanya sakit, dia yang selalu mau kontrol. Akhirnya karena suaminya capek dikontrol, ditelepon, akhirnya dia selingkuh. Ya, mumpung dijaga lebih baik selingkuh, kan begitu ibu bapak. Ya, itu karena jiwa kita sakit. Makanya lewat pengajian, ngaji itu jiwa kita diasah, mengasah jiwa kita. Ya, itulah makanya di dalam sebuah riwayat salah satu kebaikan, salah satu fadilah dari orang yang senang berkumpul begini, Bapak. Kata Nabi, dicucurkan ketenangan kepadanya. Orang yang rajin pengajian itu tenang jiwanya, Ibu. Dah, angkau ke masuk salam papina dina dia kagak. Namo mikirin rana tahu ikut tame ko pengajiannya itu tenang, lalu lupa iman ngiru interna. Karena memang Allah turunkan, Allah curahkan rahmat, Allah curahkan ketenangan jiwa kepada orang yang rajin ngaji. Baik Bapak Ibu, kita karena ini ngaji kita dasar kajian kita adalah sebuah ayat di dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 36 ya. Inna iddatash syuhuri indallahi itsna asyara syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tazlimuna fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa alamu annallaha ma'al muttaqin. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, saat ini kan kita sudah memasuki tahun baru 1444 Hijriah ya. Kita sudah tinggalkan tahun 1443. Kita akan membicarakan maka dia Allah Ta'ala inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahratan fi kitabillah. Allah itu sudah menetapkan 12 bulan. Ya, itu Allah, itu ketentuan Allah. Itu sudah ditentukan oleh Allah dalam kitabnya bahwa ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Ye magana napatan ti Allah Ta'ala ye rosa puluh dua ulang riwatunna napancaji puange langi
si bawah tanah. Jadi jauh sebelum kita ibu bapak, itu sudah ditentukan Tuhan, itu ada 12 bulan itu. Di antara yang 12 bulan ini, di dalamnya ada 4 bulan yang namanya hurum, bulan haram. Kita kaji ibu bapak. Tadi saya katakan 12 bulan itu sudah ditentukan Allah ketika Allah menciptakan langit. Kapan mulai penentuan pemakaian kalender Hijriah? Ini yang bukan Allah yang menentukan, tetapi ini usaha manusia dalam menggunakan 12 bulan itu sebagai kalender yang resmi. Ya, itu nanti dibicarakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Penggunaan kalender Hijriah itu nanti dibicarakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ada seorang gubernur ketika itu, Abu Musa al-Ash'ari kalau tidak salah namanya, dia menulis surat kepada Umar bin Khattab. Isi suratnya itu mengatakan, di kami ada banyak sekali surat yang masuk, yang kami sudah tidak tahu mana surat yang duluan, mana surat yang belakangan. Itu jadi persoalan ketika itu. Sebagai pemerintah. Dia ini sengi makarake karena surah mitta ni kega surah baru. Dia sudah tidak tahu. Akhirnya Pangunuta Umar bin Khattab mengadakan musyawarah untuk menentukan penggunaan kalender dalam Islam. Ada sahabat yang mengusulkan kita gunakan kalender Persia. Kalender Persia itu menggunakan nama-nama raja. Jadi masalah ketika itu, ketika kalender Persia dipakai, yero kalender Persia ye kumati rajae, bapa mulape masih tahu kalender. Ye nama si raja, nama pamulape masih, itu sulit. Repot kata Umar bin Khattab. Kemudian ada sahabat yang mengusulkan kita gunakan kalender Romawi. Ya. Kalender Romawi apa itu yang kita gunakan sekarang di Indonesia. Yang Masehi itu sebenarnya bukan kalender umat Kristen, bukan. Itu kalender kaum Romawi dulu. Itu yang digunakan sampai sekarang, ya. Yang banyak negara gunakan sampai sekarang. Itu pun tidak disetujui oleh Umar bin Khattab. Lalu ada sahabat yang mengusulkan kalau begitu gunakan yang berkaitan dengan Nabi. Ada yang mengusulkan hari kelahiran Nabi, ada yang mengusulkan ketika Nabi resmi dilantik menjadi Rasul, dan seterusnya. Sampai setelah masukkan semua, Umar bin Khattab mengatakan Hijriyah itu adalah pembeda antara yang hak dan batil. Itu Hijriyah. Jadi hijrahnya Nabi, ibu bapak yang dimuliakan Allah, malaikat dapuran Nabi ta boleh kalau ki Madinah, maka dia Umar bin Khattab itu adalah pembeda antara yang hak dan batil. Mati ini sahabatnya, maka dia itu kita gunakan kalender dengan nama Hijriah itu. Hijriah itulah yang dijadikan sebagai dasar kalender umat Islam yang kita pakai sampai saat ini, ibu bapak. Ya, jadi kalender Hijriah itu digunakan berkat kesepakatan para sahabat di zaman Khalifah Umar bin Khattab itu. Dipakailah. Itulah yang kita pakai sampai saat ini, dan 12 bulannya itu ibu bapak itu sudah ditentukan oleh Allah. Tinggal pemakaiannya dilaksanakan di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itulah yang kita pakai sampai sekarang. Jadi sebenarnya ibu bapak, apapun ibadah yang kita lakukan, dasar itu adalah kalender Hijriah, itu bukan kalender Masehi. Ya, makanya saya sampaikan ke ibu-ibu, saya sampaikan ke ibu-ibu, kalau ada ibu-ibu yang bercerai dengan suaminya, maka kalender yang dijadikan standar itu adalah Hijriah, jangan pakai kalender Masehi. Itu kesalahan banyak masyarakat sekarang. Ketika pengadilan ketuk palu, dia hitung dari tanggal itu. Ya. Itu sebenarnya tidak boleh, karena ibadah yang kita lakukan, semua ibadah yang kita lakukan ibu bapak itu harus berdasarkan kalender Hijriah itu. Ya. Kita mau melaksanakan ibadah haji, kalender apa yang kita pakai? Kalender Hijriah, bukan kalender Masehi.
Makanya persoalan talak juga mesti pakai kalender Hijriah. Jadi perhitungannya mesti kembali ke kalender Hijriah itu kalau kita orang Islam. Nah, jadi gunakan kalender Hijriah apapun yang kita pakai. Termasuk saya sudah sampaikan di masjid ini kemarin, Ibu Bapak, termasuk ketika orang menentukan hari lebarannya. Yang paling lucu kemarin kan Idul Adha, itu 2 kali di Indonesia. Di Indonesia, hanya di Indonesia orang 2 kali, di luar negeri tidak ada 2 kali. Itu hebatnya orang Indonesia, Bapak Ibu. Hebat sekali itu orang Indonesia. Sampai tanggal 10/2, biasa tanggal 1/2. Hebatnya itu orang Indonesia. Itu orang Indonesia memang hebat itu. Hebatnya Indonesia kan, di Indonesia itu banyak sekali muncul nabi palsu, bahkan pernah ada rasul. Itu hebatnya orang Indonesia, itu luar biasa. Iya. Itu termasuk itu. Jadi perhitungan kita, Ibu Bapak, adalah menggunakan Hijriah. Hijriah itu, Ibu Bapak, dasar perhitungannya adalah perputaran bulan, bukan perputaran matahari. Perputaran bulan. Nah, yang lucu kan kemarin ada orang mengatakan, kita mesti lebaran, kita mesti ikuti Arab Saudi. Lucu itu. Lucu. Anda tinggal di Indonesia, kenapa mau ikuti negara lain? Lucu itu. Lucu. Iya. Karena enggak. Malah katanya kita lebih duluan. Kita kalau sholat subuh di sini, di Arab Saudi katanya belum sholat subuh. Ini karena tidak didasari ilmu. Kalau menentukan sholat, itu jelas di sunnah, yang dasar itu adalah perputaran matahari. Itu sholat ya. Matahari berputar dari arah timur ke barat. Maka Indonesia lebih duluan dari Arab Saudi. Karena Arab Saudi ada di barat, Indonesia di sebelah timur. Maka Indonesia lebih duluan melihat matahari. Jelas ya? Iya. Sekarang untuk menentukan masuknya bulan, dasarnya itu adalah perputaran bulan. Bulan berputar dari mana? Dari barat ke timur. Jadinya kalau persoalan menentukan tanggal, menentukan awal, mesti Arab Saudi lebih dulu karena dia ada di sebelah barat. Itu logika berpikir kita sebenarnya enak sekali, tapi karena kita terpentar kiri kanan. Ya. Itu ya. Jadi apapun kita, dasar kita adalah kalender Hijriah itu. Nah, Ibu Bapak, sekarang kita maknai Hijriah itu. Menurut ulama, makna atau hakikat dari Hijriah itu ada 2. Yang pertama, hijrah zahir. Ya, hijrah nyata itu adalah malaikat dapuran Nabi oleh ke Mekah loh Madinah. Bagaimana kita memaknai Nabi ketika itu, Rasul ketika itu, Ibu Bapak, dia tinggalkan Mekah ke Madinah karena dipandang Mekah ini terlalu banyak kebohongan, terlalu banyak kemusyrikan, terlalu banyak kemunafikan di Mekah saat itu. Maka Nabi memutuskan seluruh umat Islam pindah ke Madinah. Karena di Madinah itu banyak penduduk orang yang sudah beriman di situ. Banyak sahabat-sahabat Nabi di situ. Maka diperintahkanlah semua pindah ke Madinah. Makna hijri secara zahir, Ibu Bapak, tinggalkan daerah-daerah yang banyak kemunafikannya, banyak kebohongannya, banyak kemusyrikannya, banyak kekafirannya, lalu pindah ke negara yang lebih baik. Jadi resikonya hijrah secara zahir adalah kita tinggalkan seluruh harta kita kan? Bahkan mungkin kita tinggalkan istri, kita tinggalkan anak kita kalau tidak sepaham dengan kita tinggalkan semua itu. Itu luar biasanya yang hijrah secara zahir. Ya. Kita tinggalkan semua. Makanya ulama mengatakan hijrah dalam bentuk itulah hijrah yang berat. Karena kita tinggalkan harta, kita tinggalkan kampung halaman kita tinggalkan tempat kita. Itu berat. Ya, itu berat. Tetapi Ibu Bapak, ketika orang mampu melakukan, ini yang luar biasa. Pada saat itu Bapak, hijrah secara zahirnya Nabi itu bukan hanya mengorbankan harta, bukan hanya mengorbankan keluarga, bukan hanya mengorbankan kampung halaman. Hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu nyawa taruhannya.
Nyawa taruhannya. Ketika sahabat Nabi semua sudah berangkat, yang terakhir berangkat itu Nabi Ali bin Abi Thalib dengan keluarga Abu Bakar. Itu yang terakhir berangkat. Setelah umat Islam mereka semua berangkat, orang kafir musyawarah. Ini bahaya. Bahaya. Kata mereka, kalau Nabi Muhammad sudah berangkat ke Madinah, Islam akan berkembang di Madinah. Maka ada yang mengusulkan, kalau begitu kita bunuh Muhammad, jangan sampai dia sampai ke Madinah. Itu disepakati. Jadi kesepakatan terakhirnya Nabi Muhammad dibunuh. Diutuslah anak muda, 11 orang anak muda. Jadi bukan orang tua yang diutus. Dipilih memang yang terkuat. Ada 11 itu dilengkapi dengan pedang untuk membunuh Nabi Muhammad. Tapi ketika itu ibu bapak, malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad menyampaikan rencana kaum Quraisy itu. Maka Nabi Muhammad mengadakan persiapan. Dihubungi Abu Bakar. Abu Bakar mengadakan persiapan. Saya tidak usah sampaikan persiapan yang melakukan. Yang jelas pada malam akan dibunuh Nabi, itu Nabi memerintahkan, jadi rumah Nabi sudah dikepung oleh 11 pemuda dilengkapi dengan pedang masing-masing. 11 pemuda. Artinya keperhitungan akal ibu bapak mati Nabi tak. Tapi malam itu Nabi sallallahu alaihi wasallam nasuruh Ali matindro tindrona supaya kaum Quraisy mengira ada Nabi di situ. Saudara, itu pengorbanan orang Islam zaman itu, bayangkan itu. Ya Ali bin Abi Thalib niseng, maka ada nyawa taruhannya, tapi dia rela melakukan untuk agama, untuk Nabi Muhammad. Rela seli Nabi mati. Siap. Pemuda waktu itu tidak mungkin juga dalam pikiran Ali bin Abi Thalib, tidak mungkin dia bunuh saya karena yang diperintahkan untuk dibunuh adalah Nabi Muhammad. Ketika Ali tidur di tempatnya Nabi, masuk nih Nabi tak. 11 pemuda yang mengepung rumah, tidak ada satu pun yang melihat Nabi keluar. Engkau pas sejarah maka dah matin rewat tuiro. Kalau saya tidak percaya kalau mereka tidur anak muda, magala mak doja, saya tidak percaya kalau dia tidur. Engkau pas sejarah maka dah pada saat itu Allah cabut penglihatan 11 pemuda itu pada saat Nabi keluar, dicabut penglihatan. Makanya dia tidak bisa melihat Nabi keluar. Ya. Nanti subuh baru dia menyadari bahwa ternyata Nabi Muhammad sudah tidak ada di tempat, yang ada itu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan dia tidak bunuh Ali. Kenapa? Karena orang Arab itu sangat setia dengan tugas, sangat setia dengan perintah. Dia diperintahkan untuk membunuh Nabi Muhammad, maka dia tidak apa-apakan Ali. Tak salah. Dia pada ini kan, lengi surwangi, lengi jama. Tapi kalau orang Arab itu tidak. Orang Arab itu tidak. Berangkatlah Nabi. Ya, sampai akhirnya kan Nabi selamat sampai masuk ke Gua Sur dan seterusnya sampai ke Madinah. Yang menarik ibu bapak, ketika umat Islam sampai di Madinah, itu Muhajirin dengan Ansar itu dipersaudarakan oleh Nabi. Artinya ikatan asli surang Yerwatwir lebih kuat daripada saudara karena darah, lebih kuat itu. Onro kuatna persaudaraan ketika itu ibu bapak. Orang-orang Ansar, ya, orang Madinah itu rela bagi dua seluruh hartanya diberikan kepada orang Muhajir yang datang dari Mekah. Kira-kira kau tahu tamu ku kamput tak? Tule bagi dua kan? Jangankan harta ibu bapak, ada seorang sahabat itu dipersaudarakan ya, dua saya lupa namanya, dua orang dipersaudarakan, luar biasa persaudaraannya. Maka dia kaum Ansare angka bineku apa taduata, angka galuku bagi dua, seluruh hartanya dibagi dua, termasuk binenya bagi dua. Ya koko tanah gimilo bagi dua binemu, yolo ko mate. Dah, itu kan luar biasa di situ. Di situ persaudaraan Islam luar biasa. Inilah mungkin yang mau dibina oleh Muslimat NU, sehingga kita keliling, kita menjalin persaudaraan ibu bapak, persaudaraan yang kuat di antara kita sesama umat Islam.
Jadi itu hijrah secara zahir. Ini yang berat kenapa? Karena meninggalkan harta, meninggalkan kampung halaman. Luar biasa. Yang kedua, ibu bapak, hijrah maknawi. Hijrah maknawi ini gampang menurut ulama. Kenapa? Hijrah maknawi itu adalah meninggalkan yang tidak baik menuju ke yang baik. Itu namanya hijrah maknawi. Nah, gampang kan? Ditunai salah ibu lata kan? Kita tetap di rumah. Itulah sebenarnya sehingga makadai ulama saya sampaikan beberapa malam di tempat ini. Makadai ulama yang paling bagus kita lakukan itu ketika terjadi penggantian tahun adalah bermuhasabah diri. Parisa ya leta, kapisa ya leta. Nah, itulah sebenarnya maknanya hijriah. Kapisa ya lewe, magani amalata. Ya kocek demopi, kita tingkatkan amal itu. Kita berhijrah dari amal yang sedikit menuju amal yang banyak. Ya komegani amalata, rajin nih pengajian, rajin nih makbere jama, kita tinggalkan itu menuju amal yang berkualitas. Pakai singi si kualitasnya. Ya kumega ni amal pura pugau pakai singi kualitasnya. Karena ingat ibu bapak sering saya sampaikan di majelis-majelis yang dapat nilai ibadah kita, yang dapat nilai di sisi Allah itu bukan banyaknya tapi kualitasnya. Bagusnya amal itu yang dinilai. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, bukan yang paling banyak amalnya. Cuma masalahnya kan ini risang. Maka ada kega sempajata maka sing. Kita tidak tahu kan? Makanya perlu mega. Dia dari masih dekat. Kita tidak tahu apakah itu diterima oleh Allah atau tidak. Makanya perlu banyak kali bersedekah karena kita tidak tahu apakah ada di antara sekian banyak sedekah kita yang diterima atau tidak. Makanya perlu mega, perlu makuli-kuli sempaja, perlu beribadah yang lain, perlu diulang-ulang. Kenapa? Kita tidak tahu apakah itu sudah berkualitas atau tidak. Nah, tapi kalau kita yakin ibu bapak, ya rodin dek sempat jangan syarat tanah terima pun Allah Taala, silahkan, tidak usah lagi sholat. Asal manassamu ya rodin dek asrae, na terima puangnya. Cuma masalah ada ko tapad dia terima puangnya, nah dia tu masuk pajak nggak balatu. Dah, ayyukum ahsanu amala. Jadi ya kumakas ya kumega ni amalata, tingkatkan kualitasnya, tingkatkan kualitas. Ya kotako ya rola baik si garu-garu mopi, toh si garu-garu mopi, paringarange si bawa sampajange, ingaratui indrange, ingaratui pungala taala, ingaratui gore balewe, ingaratui pungala taala si garu-garu mopi, roh, kita tingkatkan itu. Ini perlu tingkatkan kualitas, ya, tingkatkan kualitas. Yang kedua, hijrah ma'nawi. Kita tinggalkan semua perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan, lalu kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik. Itu namanya hijrah ma'nawi. Ya, ya aku biasa ibu di tapoda-podangi leketa taparisa kanton na taparuntuk ke duit tapalai subuh ya isalai mana nih roh. Biasa ibu silalo nang ka laketa pole kantor pole mak jam tapi jalan hapi na iparisa manang. Tidak perlu ibu, tidak perlu. Serahkan ke Tuhan. Nanti Tuhan yang mengawasi suami kita. Aman kan? Itu sering saya sampaikan di orang-orang yang mau pengantin karena saya bimbing itu di Sidrap. Saya sampaikan itu. Biarkan Tuhan yang menjaga kemanapun dia pergi. Biarkan Tuhan yang menjaga. Jangan kita yang mau mengawasi terus kan? Kan gampang sekali. Kalau misalnya istri saya mau mengawasi saya, karena bapak di mana ki? Saya bisa bilang di kantor. Padahal mungkin saya ada di pare-pare kan? Iya. Kalau diawasi laki-laki tambah bertingkah itu ibu. Coba mi. Iya. Kita serahkan semuanya ke Tuhan. Itu namanya. Jadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang pernah kita lakukan di tahun yang lalu kita tinggalkan semua lalu kita ganti. Ada seorang sahabat tabi'in, saya kira yang terakhir sebagai penutup. Ada seorang sahabat tabi'in, dia tanya kepada seorang, "Syaga ni umurta?" Maka dia tahu annani puluna tahu. Maka dia sahabat Fudail bin Iyad, annani puluna tahu nasa mula manguju lori pungal Allah Taala milo nolat makukwe. Agan abaliang ngiro tawe maka da inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
Artinya umurna 60 tahun, tetapi yang dia sudah pakai menuju Allah tidak sampai ke situ. Makanya dia bilang innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dari Fuad bin Iyad musamu ka maknana itu na mupawi. Ini hati-hati ibu bapak ya, yang sering kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita tidak nanya, hati-hati. Kita paham hari ini. Maka dari ya sahabat innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah orang memahami bahwa dirinya adalah milik Allah. Paham ya? Milik diri kita adalah milik Allah. Yakko iya punya waliwi maka da akunan naki pong Allah Ta'ala isangi maka da angkatu matu nai ipalipangi angkatu matu nai papajak yokulino. Itu kan? Karena kita milik Allah, maka ada batasnya itu. Karena kita adalah milik Allah. Jadi hidup ini ya waktu tuang ngitan ni apunat ta apunan ni pong Allah Ta'ala. Nah sabab apunan ni pong Allah Ta'ala angkatu matu na lepang. Makanya sabab ya kumupahan ni maka dia angkatu matu nangka na lepang itu atu tuange pahatui maka dia angkatu matu waktu na yutanaiko aga pura mujama kolino. Ini makna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yakomisan nih maka dari angka matu waktu na yutanaiko tentang perbuatanmu di dunia isangi maka dari pasadia ya alemu untuk jawab ya rupak yutanai. Jadi kuirisan ni maka dari tanai kaje matu pasajangi jawaban. Pada pasti kulai kan itu pasti kulai ya komelo yuji belajar supaya dia bisa jawab soal. Makutoro atu tol linuta irisa makadang kamatu pakutanana maleka ya komate magi na deni pas sadia jawaban ya rupa kutanai. Coba gare ya kong kapas sikula sadia jawabanna natama gampang itu na selesai. Tapi aku kapas sikula dek na sadia jawabanna natama ujian tama midu mak garu-garu. Maku matoro idi tawe ya ko sadia ni jawabat tu mate kan persoalan ibarat. Maka dia Fudail bin Iyad ia naroyasang hakikatna innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka dia rotawi tanaiye peku pale carai na wadding. Maka dia Fudail ia ro sesanna umuru na merengi pong Allah Ta'ala pakki gunai okki decenge. Ya kamu pakki guna mo okko decenge selamat kutu. Aja namu pikir-pikir ulaba ya. Pokoknya tahun ke depan tingkatkan amal ibadah. Aja tapi kiri baik. Ya komegai dosa tinggal kita bertobat. Tapi sisa umurmu nasang Fudail pakai gunai di lalang decenge, pakai gunai di lalang melempuh insyaallah selamat. Yang kedua nasang Fudail atas salammu angka dosamu kamu tinggal memohon ampun kepada Allah. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Besar ampunannya, Allah Maha Luas ampunannya. Saya kira inilah ibu bapak yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi renungan buat kita semua, bisa menjadi cambuk kepada kita semua untuk lebih meningkatkan ibadah kita.